Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di episode Discuss terbaru, diskusi barengnya Kak Anas. Dan kita sekarang lagi ada kembali di salah satu kafe di bilangan Panglima Polim atau ini Fatmawati sebetulnya ya. Di tengah-tengah lah pokoknya. Iya, Jaksel sedang. Searahan sama jalur MRT. Jadi kalau misalnya lo dari Polsek Wijaya tuh situ belakang Polsek Wijaya, lo agak muter dikit ngelewatin Fatmawati. Nah, itu bisa masuk di sini. Ini dulu namanya Cafe Maroti. Iya. Buat pang-pangan, popang tuh dulu gue inget banget. Sokin nih. 2005. Ternyata di sini tempatnya. Cuma sekarang jadi ganti namanya Kopiah Emas. Jadi kalau misalnya di daerah sini minum, makan yang enak, murah, Sokin. Suka ada acara juga lagi. Kita lantai 3-nya nih ya. Foto-fotonya lokit dong. Ada Tony Bunga. Wah, legend ini. Sule, siapa lagi gue nggak tahu yang lain sih. Tapi sebelah gue juga legend juga nih. Hey, Pandu Pastoni. Thank you udah nyematin waktu kesini di antara kesibukannya. Gua dulu nonton beliau. Sudah lah. Yang beliau lah. Kita umurnya jangan dijauh-jauhin. Emang jauh Kak. Gimana dulu kabar terbaru dulu? Apa? Kabar terbaru gimana? Ya good. Baru aja rilis. Baru aja ya. Wait, lu produserin ya yang baru dirilis? Iya baru. Iya kemarin abis si Fis baru rilis. Konsekuensi ya. Itu juga seru tuh prosesnya. Jadi dia udah lama nggak bikin album kan, terus dia pengen sesuatu yang baru, bener-bener baru dari nol. Akhirnya tiba-tiba Awan ngontak gue, terus ketemuan tuh di Blok M. Kaget nggak lo? Yang pertama pikiran lo apa? Anjir Fis. Iya. Terus mereka abis itu gercep juga tuh Kak, langsung ngasih draft. Gue langsung kepikiran karena dulu gue di porno kan ya, jadi gue agak bikin agak post-punk yang seperti yang didengar sekarang sih. Iya. Kayak gitu sih. Lu nanya nggak ke mereka kenapa gue gitu? Ya iya sih, bener. Gue nanya sih. Gue nanya kayak, kok ya sebenarnya kita lagi, mereka lagi kolaborasi sama beberapa banyak produser gitu. Di album barunya? Di album barunya mereka gitu. Dan katanya dia sih sempat mention The Porno ya waktu itu ya. Karena dia materi yang dua lagu ini agak lebih post-punk dari yang sebelumnya dan beda dari yang sebelumnya. Ya udah akhirnya udah nemu benang merah, akhirnya kita ketemu workshop bareng-bareng beberapa minggu sekali gitu. Akhirnya sudah kita rilis di situ. Kita rekaman, kita take segala macam, di situ ya udah rilis. Gue dibantu sama Arif Rinaldi juga mixingnya, yang mixing Adams After Plus. Oke. Itu berapa lagu yang lo handle tuh di situ? Ada dua. Dua ya? Ada dua. Nanti mau rilis tanggal 9 Juni. Oh berurutan nih dari Consequence, yang berikut juga yang lo handle lagi. Lo di situ mulai producing sama mixing masteringnya? Producing aja sih, kalau mixing masteringnya gue serahin pada Arif Rinaldi aja sih. Oke. Soalnya agak kompleks sih musiknya. Iya. Ya maksudnya kalau gue ngedenger sih ya DNA tetap Fish ya. Kayak gitu kan, stop start dan juga agresinya kayak gitu. Cuma memang setelah gue dengerin patternnya, gue mengerti kenapa mereka datang ke lo. Which is fast-nya itu yang dicari menurut gue ya. Gue ngelihat Awan sih kayak dia kotsa banget gitu kan. Jadi gue memprovide aja yang ada di pikiran mereka ya gitu. Maksudnya Awan lo seneng bass kayak begini ya gitu. Oh lo seneng bass line kayak begini. Coba kalau gue kasih begini, mereka kayak oke nih lu gitu. Terus gue bilang kayak, Wan lo ada pinjaman Ampeg gak? Coba bawain aja pas rekaman, bener-bener ada gitu. Kayak Vox AC15 gitu, kayak equipment kayak gitu mereka ada gitu. Harus ngomongnya itu ya. Iya, gak tau deh mereka minjem dari mana gitu, tau nongol aja. Ya, kayak gitu sih, terus kayak di intro kita pakai gitar apa, yang kayak gitu-gitu kita sama-sama BM sih. Detail banget ya. Tapi gue nggak tahu sebelumnya mereka begitu apa enggak. Cuman ya gue juga coba ngasih experience baru ke mereka aja sih, nggak tahu mereka gimana gitu. Iya. Sama guanya. Tapi ada hambatan kah, kesulitan kemarin atau lancar-lancar aja atau ada argumen?
beda argumen tipis lah kan masalah part lagu ya. Masalah part lagu kayak kepanjangan apa segala macam gitu. Soalnya gue kan pas lagi dengar Konsekuensi itu gue dengernya kayak dancey banget, kayak Nine Inch Nails yang bawain Joy Division Dead Soul tuh kayak gitu-gitu ya. Terus Nine Inch Nails yang album With It kayak gitu-gitu gue seneng banget kayak gitu. Terus ternyata buat mereka itu kayak kepanjangan gitu, jadi ya kita workshop lagi, kita bikin lebih kompleks lagi gitu. Cuman pas lagi gue workshop itu gue belum ada kepikiran nadanya vokalnya Baskara seperti apa gitu. Itu datang belakangan Dan ketika Baskara take dia magic sih kayak gitu sih. Iya. Nggak lo rubah dan gimana. Iya. Dan emang ya gitu. Dan gue tanya mana anak Fish-nya, memang dari pertama kali mereka bikin album itu memang musik count first, baru lirik sama melodi tuh memang selalu belakangan. Itu sama kayak gue tuh. Iya, sama kayak gue sama Jimmy juga. Iya, lagu aja dulu jadi gue tinggal tambahin gitu. Iya, jadi kayak pas lagi Jimmy masuk gitu iniin vokalnya, ya udah kita udah gitu, emang magicnya sepertinya di situ ya, kayak lu juga ya. Iya. Wow, oke. Iya. Itu proyek terbaru dulu ya, tapi lo juga lagi terlibat sama band, bisa dibilang super group nggak ya? Ada Eno di situ, ada Ucup, ada Bob Ciao. Si Doci ikut juga nggak sih? Doci nongkrong sih, ya dia banyak bantuin di segi nada vokal waktu itu. Kemarin gue workshop sama dia. Oke. Sama lirik, tema apa segala macam gitu-gitu, karena memang agak teenager nih bandnya sebenarnya. Padahal udah stokku juga setengah tua ya. Itu gimana terjadi itu dulu proyek itu? Dulu tuh gue sama Ucup itu pernah punya band sama Gilang Gomblo sama Vincent Rompis ya. Ucup, Vincent sama Batman. Hah? Gila, iya dulu ada. Oh random nih. Tahun berapa ya? Sebelum pandemi, abis itu kepotong gara-gara udah foto band juga kak. Anjir. Ada. Udah jadi. Udah foto band gitu. Udah rekaman, iya. Ya ampun. Udah rekaman waktu itu. Gue terakhir itu rekaman Vincent, rekaman bass, drum udah gitu. Terus dikasih ke Lava, abis itu terus pandemi. Lava tuh manajer ya? Lava tuh produser Danila. Oke. Abis itu pandemi wah kita ngapain nih, gak ketemu akhirnya ya udah gitu jamming apa tuh yang di rumah masing-masing, kita cuma kayak mainin The Cure kayak gitu-gitu. Abis itu udah band nggak jalan, terus tiba-tiba Ucup ngubungin gue lagi, gue abis ketemu sama Eno nih, kita bikin band yuk. Band kayak gimana ya? Udah jalan dulu aja kayak gitu ya. Ini pasca pandemi nih ya? Pasca pandemi baru tahun ini sih kak, tahun ini ketemu workshop, satu kali latihan. Si Bobby lagi katanya Ucup sih, Bobby lagi di kantor atas, si Ucup kan kantornya di bawahnya di atas kantor Danila. Duh kalau misalnya Bob Ciao gimana gitarnya? Ya udah nggak apa-apa. Terus Bob Ciao langsung aja, gue lagi kerja nih di hubungin Ucup mau band sama lo, katanya besok drummer siapa ya, non netral ya, ayolah kan. Jadi berempat loh. Jadi berempat langsung latihan jadi satu lagu. Gila sih emang. Kalau lo punya drummer keren, emang gampang sih kayaknya jadi bikin satu lagu tuh kayaknya dia udah nyambung aja gitu. Iya. Kita bikin nada kayak gimana juga dia pasti jantungnya sehat. Iya, jantungnya sehat. Jadi satu lagu, dua lagu loh, kita jadi cepet banget nih, gak kayak band kita dulu nih cepet. Kalau kata Joe Strummer, band lo you're only as good as your drummer. Iya. Iya benar, kalau kata Chris Novoselic you have a kicking if you have a kicking drummer, you have a kicking band. Sedap. Udah kuncinya itu. Iya benar. Iya. Dan konsepnya teenage punk ya, teenage rock sebenarnya, atau konsep temanya? Konsep all-nya belum ketemu sih, mungkin sambil jalan kita akan ketemu sih. Cuman semuanya bawa karakter masing-masing. Eno dengan begitu, si Bob Ciao-nya dengan begitu, guanya agak melodius, wizard dan segala macam. Kikinya si Ucupnya. Kiki Aulia Ucup. Si Ucupnya juga agak Britpop. Jadi ada satu lagu yang kayak masih belang-belang gitu kak. Ada yang kayak Danzig, ada yang kayak Blink-182 awal yang masih banyak lagunya. Iya. Kita udah rekaman 5 lagu by the way. Oh, udah tinggal vokal doang. Tinggal brojol. Iya.
Jadi gue juga lihat di si Gofar di ini lo bilang paspor mudah-mudahan main tuh ya. Iya. Itu menjadi outing pertama tuh kayaknya tuh Kayaknya sih. Udah ditungguin tuh. Namanya udah ada belum? Namanya udah ada sih tapi ntar aja. Masih ya, jangan di-spill dulu. Kejutan nanti abis ini. Dulu itu menambah list panjang dari sekian band yang udah lo bentuk dan lo gabungin tuh. Yang udah lo gangbang sudah. Tapi gue pengen tahu sih lu dari sekian banyak tuh lo kan pasti banyak ditawarin dan diajak collab, diajak jamming gitu-gitu ya. Kriteria apa sih untuk sebuah band yang lo iyain untuk gabung? Dia lo oke, gue gabung sama lo. Satu doang sih Kak. Apa itu? Tongkrongannya enak aja udah. Apa ya ketawanya bareng gitu ya. Iya. Apa isi kepalanya tuh ya bareng aja sih, kayak gitu aja sih. Gue skill sih entah belakangan aja deh. Yang penting ngobrol nyambung deh gitu, ketawa-tawanya jokes yang sama. Iya. Ngetawain apaan aja, ya nyambung-nyambung aja sih itu doang. Lagunya masa enggak dengerin Ya dulu? lagunya iya sih. Nah, gue kalau gue pribadi belum pernah nyentuh kayak metal gitu sih. Nah, tapi itu pengen nyoba sih kayak karena gue awalnya tuh emang ya grunge gitu, gue nggak nyentuh sama sekali Kak gue. metal. Abang-abangan gue iya. Tapi dengerin dong. Dengerin. Iya. Dengerin pengen bisa gitu jijit di rumah gitu, cuman try so hard banget gue gitu kayak Jab-jab gitu ya. Iya. Kak, gini deh. Kriteria band apa yang nggak bakalan lo gabungin? Yang jangan jelas kan kalau nggak nyambung lah anjing ini nggak awkward gini suasana nggak enak antar personil gitu kan, tapi musiknya mungkin kayaknya kagak ada gue ada gini. Apa ya? Karena kayak hampir semua genre lo ini kan ada porno itu post punk, udah macem-macem. Mungkin apa ya? Gue Post rock. Ya post rock mungkin. Ngantuk ya. Iya, cuman gue nggak ngelihat as a genre sih sebenarnya Kak. Iya. Apapun aja sih. Banyak juga sih teman-teman gue yang gue produce yang sebenarnya musiknya nggak gue banget gitu, cuman ya gue masih bisa ngelihat sisi-sisi elemen-elemen yang bisa gue explore sih gitu. Banyak yang bisa gue explore sih. Gue juga itu belajar sambil jalan as pendengar, dan gue juga udah banyak kerja sama orang sebagai produser. Gue juga udah harus bisa ngilangin musik jelek, musik yang bagus sih, maksudnya musik tuh gak ada yang jelek, ada yang bagus. Gimana cara lo ini aja bikin aja, bikin terbaiknya lah gitu. Bikin terbaiknya, iya. Ya juga sih tugasnya sebagai produser juga ya, mesti kebuka kupingnya ya. Iya. Gak menutup kemungkinan juga misalnya tiba-tiba artis solo siapa gitu. Iya. Gue minta ngapain gitu. Iya. Gue gak menutup kemungkinan juga gitu. Jadinya ya mana-mana aja sih gue. Iya, gue juga dengar waktu lo di interview si Gofar kan lo bilang sama ya selain itu juga selain nongkrongnya enak, musiknya juga yang penting lo enak lo buat lo gitu ya. Iya. Musiknya ya nyambung gitu ya. Tapi kalau misalnya gue nge-produce tuh gue pasti nanya seberapa andil gue di situ, maksudnya kayak 70-30 atau berapa gitu, jadi bisa enak ngomongnya. Kalau ada yang bener-bener ya udah deh gue selain aja, kalau urutan apa segala macam, kalau udah semuanya ya udah gue yang bikin gitu. Kayak gitu. Kamu dari awalnya kayak gimana nih? Dari awalnya ada begitunya. Di set dulu ya. Di set dulu. Oke. Ya gue nge-produce ada band Purwakarta tuh namanya Okuma. Dia benar-benar kayak full satu album. Terserah nih mau lu apain aja lagunya kita. Oh, ini elektronik ya? Kagak kayak The Strokes gitu lah. Oh iya. Nah, ya udah akhirnya gue dengerin lagunya, terus gue rubah segini, akhirnya gue kirim ke anak-anak, ya udah oke, besok rekaman, kayak gitu aja sih sebenarnya. Ada yang elektronik yang duo itu cowok dua ya, kalau nggak salah ya, lo ikutan juga, apa namanya? Cowok dua, Visco bukan ya? Temaram. Iya mungkin. Pospang tuh. Iya. Pospang. Iya, Dark Wave zaman sekarang. Pokoknya gue semalam lagi explore, ternyata Panu punya akun, apa judulnya namanya? Fastoni Mix. Itu aja itu Kak. Hasil apa namanya sentuhan Midas touch-nya ada di situ tuh.
Nah sekarang kalau ke dua band yang undeniably ngebesarin lo ya, Morfem atau The Adams gitu. Iya. Lo ada peran producing atau mixing mastering juga di situ? Kalau Adams tuh kan gue masuk 2014 saat Sebelum Actor Plus? Sebelum Actor Plus, iya. Terus ya di sana kita emang bener-bener sendiri ya. Di situ yang gue ambil banyak pelajaran sebenarnya pas lagi di situ. Jadi kayak kita ngerekam sendiri, semuanya sendiri. Jadi gue banyak ngambil ilmu dari situ sih. Bukan Morfem gitu juga enggak ya? Morfem itu pas sambil jalannya Actor Plus juga dari 2017-an lah, 2017-an akhirnya karena satu dan lain hal, masalah dana juga, bayar sound engineer dulu mahal apa segala macam, udah kita take over sendiri aja gitu. Kalau album sebelumnya kayak Indonesia, album awal malah ya Indonesia, terus Sneaker Fast lah, Makan Tuh Gitar Indonesia itu. tuh lucu tuh, kita rekaman di studio Karawaci yang murah banget, satu shiftnya 250.000 apa 200 gitu. Anjing, di pengalaman bener. Studio rumahan. Iya. Siapa yang punya tuh? Lupa gue namanya, Jimmy dia tuh ngajakin ke situ, gila. Anjing dia nemu-nemu aja tuh pakai gitu loh. Dia nemu-nemu aja 200.000 apa 200 gitu, gue lupa. Iya, ngumbek-ngumbek. Terus drumnya di Firecats dulu. Kita belum tahu apa-apa sih saat itu, kayak kita pengen hasil yang bagus deh dulu, terus mixing di Yup kayak mahal banget kan saat itu, yaudah kita pol-polin aja di mixingnya deh gitu. Iya. Ya, kayak gitu, cuman peran lo masih minim di situ ya? Dari segi yang kayak producing dan segala macam ya, peran gue saat itu masih ya as a band-nya aja gitu. Personel dan produce instrumen iya, lo. produce instrumen, main. Terus abis itu ke Hey Makan Tuh Gitar, tiba-tiba Jimmy, lo mau nggak produksi album ini nih, Makan Tuh Gitar gitu. Gimana tuh? Dari situ sebenarnya 2012 gue mulai belajar tuh. Gue nemenin si engineer yoga kayak gitu, gimana sih gue belajar tombol-tombol itulah berapa. Iya, potong-potong berapa gitu sebenarnya. Dari situ gue langsung mulai suka bongkar DAW. Depan awalnya Nuendo tuh dulu gue suka ngerekam-rekam, gue suka cover-cover apa segala macem gitu. Terus si teman-teman gue punya band, gue coba mixing kayak mixing ala kuping aja, terus ya lihat YouTube apa segala macam kayak gitu-gitu aja sih. Iya. Habis itu ya udah pas lagi album ketiga jungkir balik, Dramaturgi Underground, mulai BM kayak kita pengen drum kayak Bimo netral ya, maksudnya kayak dok bunyinya yang old school, terus kayak Dem Crooked Vulture, pokoknya di isi otak kita tuh kayak begini, tapi kita masih mencoba-coba gimana duplikasinya. Iya. Terus ya udah kita minjem drum Premiere Pepeng tuh, kita ambil di rumah Tika gitu. Itu lucu juga tuh drumnya tuh. Kita pakai mulu manggung, kita bersihin, di foto sama Freddy, Pepeng ngeliat, kita balikin. Ongkos bersihnya dong mana? Ini gak, pas gua diambil rumah Tika buluk gitu aja. Wah ini jepret. Gua dibersihin, enak nih, pakai manggung pakai. Gak apa-apa, gue pakai dulu, pakai aja, terus dibersihin, difoto lah sama Freddy, terus dimasukin Instagram, gak lama gue drumnya gue ambil dong. Lupa ngebersihin itu mah ya. Iya udah, abis itu pas denger hasilnya gue bawa ke Asmoro Jati, ada Moro yang mixing engineer-nya. Ternyata banyak hal-hal yang sebenarnya kalau lu mau dapetin sound kayak begini, gitar lu jangan begini, bass lu jangan begini, drum lu sebenarnya jangan pakai kick 18 yang kayak gitu-gitu lah. Jadi di situ gue jadi kayak technical bener. Jadi kayak gue banyak begini banyak belajar. Pas di Minar Wajah Sebaya baru gue coba untuk full sendiri. Iya, dengan pengalaman gue. Iya. Udah ada gitu. Plus sampai juga, sekarang juga. Iya, ada YouTube juga mungkin yang ngeliat referensi situ. Jadi bisa dibilang learning by doing atau otodidak ya. Learning by doing dan otodidak, dan ada pas lagi ya itu sambil jalannya gue sama The Adams, pas lagi itu gue ngomong sama Aryo, gue ngomong sama Arif, gue ngomong sama ketemu berbagai orang engineer yang senior suhu lah gitu, gue ngobrol apa segala macam kayak gitu sih. Jadi lo ada peran producing juga tuh di Actor Plus ya? Sebenarnya iya semuanya sih. Jadi dari lirik juga kalau kolase, terus dari ngetek juga ganti-gantian, terus ngebedah lagu juga bareng-bareng, terus ya sampai itu yang gue inget semuanya kita ngoprek sendiri, semuanya
Ada yang mau rekaman siapa, yang ngerekam operate siapa, apa segala macam. Terus kita jagain rekaman itu sampai sebagus mungkin sih gitu. Tapi tetap si Aryo yang ngejagain itu semuanya kayak gitu-gitu. Kepala suku. Kepala suku. Oh, oke. Jadi memang ada apa ya? Mungkin job desk disebar masing-masing tinggal lo ngapain kayak gitu. Ya ada misalnya kayak kopi habis bikin ini gitu. Soalnya bener-bener kita berempat banget ya. Oh, berempat di Di studionya? studionya bener-bener berempat. Studio siapa sih, Du? Studio Kiting, teras belakang. Oh jadi. iya betul. Iya. Bener-bener gitu waktu itu. Wah, gotong royong banget ya. Dan undeniably hasilnya memang menurut gua salah satu pencapaian The Adams yang terbaik ya. Jadi bahkan gap selama 10 tahun tuh nggak jadi nggak ketara sama sekali. Habis album keduanya, ketiga malah lebih pecah lagi. Itu juga gue ngambil banyak pelajaran sih Kak. Jadi kayak waktu itu kita sebenarnya mau manggung mulu apa mau rekaman dulu nih gitu. Jadi kayak sebenarnya bisa ya sambil berjalan gitu band manggung sama rekaman. Cuman memang beda band beda prinsip ya. Jadi kayak kalau kita sih sewaktu itu pengennya rekaman dulu aja deh baru manggung gitu. Jadi ya udah rekaman udah nggak goa aja dulu rekaman aja baru. Habis itu manggung rilis. Iya. Dan masih bergulir sampai sekarang kan. Jadi salah satu band papan atas festival yang kayaknya tiap lo lihat listnya Adams lagi ada kayak gitu kan. Tapi yang jadi pertanyaan Du, malah lo memutuskan hubungan, gue nggak tahu nih keluarin jadinya di awal tahun ini. Sebenarnya apa namanya beda prinsip aja sih Kak sebenarnya. Beda prinsip. Mulai kesini kayak kok apa namanya gue merasa apa namanya melakukan tindakan yang sebenarnya gue bisa gue selesain gitu. Oke. Secara pribadi cuman kenapa impactnya sampai ke situ? Ya kalau misalnya impactnya bener-bener sampai menurut mereka mempengaruhi eksistensi ini gue di band. Karena gue fully 100% gue kalau di band gitu. Nggak pernah setengah-setengah gitu. Ya udah mendingan gue yang cabut aja kayak gitu. Maka lo memutuskan untuk meninggalkan aja. Iya gue ya udah gitu. Lo yang keluar jadinya. Ya daripada ruwet kusut gitu ya? sih kusut. Oke. Iya. Karena ya udah nggak bisa di apa-apain lagi sih Kak kayaknya udah. Kalau stay pun akan jadi toxic mungkin. Mungkin. Iya. Dan itu. Gua ngebayanginnya lo pasti head to headnya sama bapak kepala sukunya. Ya udah pasti. As a leader of the band. Ya tapi tiap orang punya polisi berbeda lah. Iya. Maksudnya gue nggak tahu. Punya. Iya benar. Kalau misalnya menurut polisinya gue itu menghambat dan segala macam ya gue cabut aja gitu. Paham. Karena ya itu terjadi juga sama The Branlas gitu kan. Gue seperti yang disaksikan gue jadi satu-satunya personil yang orisinilnya sekarang tinggal bertiga lalu ya yang tersebar kabar di sana guanya yang tangan besi segala macam ya udahlah gue gimana gue dimin aja deh gue gak akan membantah gitu mungkin juga untuk sekarang lo juga yang udah lo putuskan adalah gue gak bakal ngebantah ya udah deh iya benar gitu persis gue gak bakal ya udah gue cabut aja deh gitu. Iya. Gue selesain masalah hidup gue sendiri udah gitu aja sih. Dan kembali jadi 100% gitaris. Tapi Du, pelajaran apa yang lo dapetin selain tadi belajar teknik rekaman selama 10 tahun sama The Adams? Kehidupan sih Kak. Spesifiknya apa tuh kehidupan? Iya, apa namanya? Lu jadi lebih behave aja ya, maksudnya kayak Adams tuh kan kayak keluarga banget gitu ya, jadi gue lebih kayak semua band keluarga kayak dulu, iya nggak sih? Lo mau rap pun keluarga. Ya kalau keluarga, kalau misalnya ada keluarga lo yang gimana kan bukan dikeluarin.
Iya, iya. Nggak di-cut ya. Iya. Iya, yaudah. Jadi ternyata nggak sekeluarga itu. Anjing. Lalu yang ngomong. Iya. Enggak. Yang ya gua dapetin ya itu proses gua belajar untuk jadi mix engineer dan segala macam itu. Iya. Terus apa namanya? Proses ya banyak sih pengalaman unik di panggung ya, lu harus kayak gimana gitu ngadepinnya, teknis di panggung apa segala macam udah. Beda nggak sih Du? Implementasi lapangan Morfem sama beda Dadang? banget sih. Beda. Gue main Morfem pasti lebih santai kali ya. Iya, kalau kagak dari segi teknis sebenarnya, karena kalau Morfem kan harus bener-bener auranya penonton banget. Terus gue pernah nyoba sih waktu itu Morfem pakai ya let's you name it, kayak in ear apa segala macam gitu, kayak Dadang juga. Iya kayak dia ternyata nggak bisa. Ternyata beda aja sih feelnya gitu. Iya. Ya bedanya intinya Morfem tuh lebih dari dulu kayaknya emang lebih punk aja sih. Emang berangkatnya dari situ ya. Iya. Oke. Kalau si Adam mungkin lebih tertata gitu. Ya memang terstruktur lah. Oke. Ternyata ya gue banyak juga belajar juga kayak gitu-gitunya. Iya. Kalau ini kita kembali ke ini deh, dari sekian banyak proyek musik lo gitu ya. Menurut lo appeal apa sih dari lo seorang gitaris atau seorang musisi yang banyak diajak sama peer lo atau teman-teman lo untuk jamming atau collab? Maksudnya gimana? Kan lo banyak ditawarin, diajak gitu-gitu. Menurut lo appeal lo apa sih? Appeal tuh kayak apa namanya? Daya tarik lo sebagai musisi atau? Wah, gue kagak bisa bilang diri gue sendiri lagi. Cuman mungkin ini aja maksudnya kayak observasi lo lah gitu. Nah itu sih maksudnya kayak lo di Adams selalu yang dia tawarin kan? Enggak, jadi kalau di Adams itu gue emang ngefans sih. Oh lo iya, lo mau nongkrong sama si Kiting mulu, nanyain Kiting mulu gimana Adams gitu, karena emang gue suka banget kan. Terus tiba-tiba Kiting ngomong di grup, ya udah diajak. Pandu nih diajak gitu. Iya. Sebenarnya mungkin gue kalau ngeband tuh emang pure. Kalau gue bisa nilai gue di diri gue sendiri, gue kagak bisa ngapa-ngapain selain ngeband sih, gitu aja sih. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngajakin gue ngeband, ayo nih mau main apa gitu. Kompetensi lo sebagai musisi lah gitu ya. Iya kayak gitu sih, karena emang gue dari kecil banget Kak, gue emang udah tertarik sama begitu-gituan gitu. Lo kuliah di mana sih Du? Di Unsada gue. Universitas Persada. Universitas Persada deket rumah lo. Udah lama ya. Jurusan apa? Jurusan sastra Inggris, tapi gue kagak lulus. Karena gue baru masuk 2005. Gue kagak pernah kuliah. 2007 gue udah sama Morfem. 2008 gue udah enak manggung gitu. Iya. Dosennya Jimmy. Iya bener. Iya Jimmy itu ya dosen sih ya. Oh gitu, makanya udah tinggal aja udah lah ya. Iya, kayak aja gini nih. Tadinya gue kagak mau kuliah dulu, kayak gue mau ngapain nih gitu. Gue juga pas The Porno juga emang lagi manggung mulu sih, meskipun kagak pernah dibayar ya. Tapi kayak tiap minggu ada aja di Colors, di mana kayak di Nirvana Cafe sih, apalah itu. Kayaknya tiap minggu ada aja gitu Porno waktu itu, meskipun emang gak dibayar, emang main tongkrongan aja gitu. Tapi kayak gue di situ gue seneng aja gitu. Cuman punya duit 25.000 gue berangkat sih. Waktu itu jadi emang hidup yang lo tahu itu ya, bukan hidup ya, apa namanya, kayak panggilan. Iya mungkin diri lo. Pas lagi gua manggung di KJ itu, yang pas Jimmy nonton yang sama The Porno. Iya itu awal gimana Jimmy lo kan ditarik bilang, ya. kayak Jimmy bilang gua akan ngeband sama dia nih gitu. Ya bener kejadian sih. Iya. Ya karena mungkin ya ketika gua megang instrumen gitu di atas panggung ya udah full hati gue di situ sih kayak gitu. Tapi emang dari kecil lo tahu akan jadi musisi? Enggak tahu, cuman walaupun lo udah ngedram pakai kardus sebenarnya. Iya, enggak. Tapi ya, mimpi ke situ ada sih Kak, kayak gue pengen manggung, gue pengen bikin lagu sendiri, pengen bikin album kayak gitu-gitu. Awalnya apa tapi aspirasinya kan tiap anak kecil jadi pilot, jadi apa ya? Awalnya apaan ya? Awalnya gara-gara Nirvana kayaknya tuh emang tuh.
Oh itu yang berubah lo set course jadi musisi. Di visi di Nirvana yang kayak gitu-gitu sih, kayak anjing Rockstar oke ya, zaman dulu kan mikirnya masih kayak gitu ya gitu loh, main musik gitu ya, ekspresin feeling lo di instrumen lo gitu, kayaknya oke nih gitu. Terus gue juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba abang gue beli gitar, terus insting gue bisa langsung nyetem sendiri tuh gue juga bingung, karena teman-teman gue pada cerita itu waktu itu sama gue. Jadi belum ada cara untuk googling cara untuk setem atau kayak gimana. Di situ gue udah tahu kayak bunyi kunci G tuh begini gitu. Jadi jadi abang kayak gitu. Tapi itu kata abang gue yang cerita ke gue gitu. Iya. Jadi gue waktu gue beli gitar, terus ada pandu di rumah, terus tiba-tiba gitarnya udah setem mau pandu gitu. Oh gitu. Ini abang lo yang akhirnya lo juga ngeband The Porno bareng. Iya, dan itu juga dari abang gue juga yang ngasih kayak Rumah Sakit tuh, Saturday, band-band yang dia suka gitu, Nirvana, Oasis dan segala macam. Yang dia bilang dia dari Kudus ya, terus pindah ke Jakarta ngebawa warisan itu tuh buat lo dengerin. Kalau dari titik itu kira-kira? Dari dan gue nggak ada ngapa-ngapain lagi selain dengerin kaset sama abang gue berdua tuh dulu tuh di depan gini aja dengerin. Iya. Kok The Porno malah nggak diterusin sih, Duk? Ya. Atau udah kesempatan ya nanti? Enggak sih, gue waktu itu emang lagi sibuk sama Morfem sama The Porno ya, sama The Adams sih. Jadi waktu itu kayak si abang gue tuh tipe yang apa ya? Dulu kan Ciamik tuh, si Iyop juga yang produce ya? Iya, waktu itu kan sempet comeback gitu kan sama Ami, sama gitaris cewek. Terus tiba-tiba kayak gue pengen bikin lagu sendiri, maksudnya pengen bikin lagu yang proper gitu, karena kan gue juga udah belajar dan banyak tahu caranya seperti apa gitu. Terus pengen bikin artwork sendiri apa segala macem. Nah, gue bersitegang di situ ternyata sama abang gue di situ. Jadi dia bilang kayak ya band ini aja, jangan samain sama band-band yang lain gitu. Oke. Ya ngerti kan lo maksudnya? Jangan movementnya tetap di sini aja nih kayak gitu maksudnya. Oh mungkin lo merasa The Porno tuh bisa dapet bukan apa sih di-push lebih jauh lagi, tapi abang lo pengennya segini juga udah cukup lah gitu. Iya. Sayang banget ya. Ya gue sih menghormati. Ya pas gue menghormati abang gue sih, pas gue keluar juga dia bilang kayak lo tetap adik gue, cuman kalau dari segi musik berseberangan nih kita, dibilang gitu. Ya udah. Ya masih baik kan hubungan kan? Ya masih baik, masih abang adik gitu, tapi ya denger dia tuh bener-bener obscure banget makin kesini, makin kayak dengerin yang di Bandcamp. Gue kalau misalnya waktu dia masih tinggal di rumah gue tuh kayak lewat di ruang tamu tuh dia kayak denger aneh-aneh. Yang aneh-aneh kayak gitu-gitu. Iya. Iya sih kan, ya pilihan lah Kak. Maksudnya dia mungkin sibuk kerja juga gitu. Kalau misalnya di-push untuk ke band juga, dia juga nggak bisa sepenuh hati gitu mungkin. Jadi kayak nih kelihatannya jadi, nih Pandu kok jadi kayak ambisius banget nih sama The Porno gitu. Oke. Kayak gitu. Siapa Yanu? Yanu. Iya. Sekarang ngapain kesibukannya? Dia masih nge-band juga, nama bandnya The Sensitive, sama ya masih sama The Porno gitu. Oh gitu. Ya, waktu itu gue ajakin sih, vokalis gue kan lagi di Jakarta, terus nelpon gue, drummer gue si Bowo juga nelpon gue, kayak kita latihan dong kayak nostalgia zaman dulu lah gitu. Terus gue bilang waktu itu sempat bilang sama Ucup di Synchronize, Ucup masih Synchronize, gue bilang, Cup kalau misalnya gue reunian Porno, lu mau mainin nggak? Ya udah ayo mau, katanya si Ucup gitu. Iya, tapi lagi formasi awalnya dia bilang gitu, iya boleh. Debut album kan? Gue ngomong sama Yanu, bang, ini ada yang ngajakin nih Ucup Synchronize, tapi formasi sama Daniel gitu. The Porno reunion, terus dia bilang kayak, ngapain reunion? The Porno belum bubar, masih ada gue di Sedap. Anjing. Ya udah gue diam ya, siap. Siap bang ya. Literally. Soalnya dia kayak masih manggung gitu bertiga sama Ami gitu, pakai drum elektrik, ya nggak apa-apa sih. Terserah gitu. Kenapa jarang akur ya? Gue juga sama adek gue dulu sama Rum Suri ada aja diberantemin gitu kan. Ya rata-rata lah gitu yang banyak berantemnya gitu kan. Even kayak Magi sama Andi aja ada, dibilang juga ada kok berantemnya kayak gitu kan. Kenapa ya ada kakek ya? Susah ini. Iya. Jarang yang akur. Iya. Tapi ya di luar sih
kalau hubungan adik kakaknya masih ada, lah, iya ya, masih ada keluarga nggak mungkin iya kayak gitu. Cuman kalau udah begitu gitu sampai vokalis gue nyamperin ke kantornya waktu itu kayak bang, no ayo kita latihan gini-gini, ya Josel aja Jody Bisnya zaman dulu nggak mau dia, gila emang udah keras banget sih. Idealis. Iya idealis sih. Oke. Tapi ini nih, kan lo kalau gue perhatiin dari pattern lo happy sebagai gitaris aja dalam band. Dalam artian lo happy berada di tempat lo sebagai gitaris, producing gitu, dan lo, sepertinya lo bukan tipe yang egois, gue mesti tampil di depan kayak gitu kan. Lo happy mempersilahkan di band lo ada sosok figur kepala sukunya gitu kan, lo cukup kooperatif gitu. Tapi lo bisa ngeliat diri lo sebagai solois nggak sih? Dan lo ada keinginan ke situ nggak? Dimana lo ini proyek gua atas nama Pandu Fastoni tanpa ada embel-embel lain dan ini adalah musiknya gua gitu. Ada nggak dorong ke situ? Sempat kepikiran sih, cuman apa namanya? Tapi kayaknya lebih fun as a band sih, soalnya belum aja kali. Yang ada di kepala gue itu bisa lebih kompleks. Siapa tahu bisa lebih kompleks apa yang ada di kepala gitaris lu, basis lu. Misalnya part bass gue begini nih. Terus tiba-tiba si gitaris lu atau basis lu ngasih part bass yang lain, kan itu bisa jadi sesuatu yang beda gitu gua. Yeah. Jadi kalau misalnya di otak gue sebenarnya begini, A gitu misalnya bassnya begitu, terus tiba-tiba si drummer lu atau si basisnya ngasih ide yang lain yang lebih menurut kita atau menurut gue kayak wah ini oke juga nih gitu. Ya udah gitu, makanya di situ gue lebih suka kayak ngeblend gitu. Komunal bareng-bareng gitu. Iya, komunal bareng-bareng gitu. Soalnya kalau misalnya untuk untuk gue sendiri itu kayaknya belum sih Kak. Belum aja kali. Karena proses kayak gitu juga kan lu sebagai as a solo artist bisa, dalam artian lu ngerekrut ini dan ada fit dari personil lo. Yang jadi pertanyaan gue adalah begini, kalau lu dapet kesempatan untuk solo gitu ya, gue pengen tahu musik kayak gimana yang lo bakalan bikin dulu ya, kayak gitu. Ya ngawang-ngawangnya gini gitu, lo kayak kalau misalnya dikasih kesempatan kayak gimana tuh kira-kira? Yang pasti yang beda banget dari yang udah-udah sih kayaknya. Gue sempet kepikiran kayak mungkin balik lagi kayak zaman gue udah porno, atau tiba-tiba gue bikin solo akustik doang gitu. Gue sempet kepikiran solo akustik doang ya nyanyi. Terus bisa jadi eksperimental musiknya doang gitu yang semau gue, urutannya kayak gimana semau gue gitu. Mungkin bisa kayak gitu kayak yang ada di kepala gue gitu. Cuman gue masih belum bisa ngilangin fun yang ngeband sih Kak, sama teman-teman gue, sama keluarga gue. Untuk sekarang sama sobi-sobi gue yang ada di Morfem sama Zaf gitu. Kayak karena ngeband itu bukan sekedar ngeband doang, cuman ya lu ngumpul berempat, lu ngumpul ketawa-tawa gitu. Itu adalah part of the band menurut gue. Iya. Part of band gitu. Kalau producing sama dalam artian lu juga milih nggak band yang mana lu pengen produce? Milih sih. Cuman kalau cuannya enak ya kenapa enggak? Iya juga ya. Oke, lu ya jadi kalau nge-produce sih gimana enak di kuping lo dan enak cuannya juga ya. Ya mungkin tadi gue pengen cakep lah gitu. Iya, itu juga kayaknya masuk ke intuisi aja sih. Untuk sekarang ini kayak yang mau kerja sama tuh masih temen-temen ya, kayak Girl Gang, Face, terus Donker, terus ya band sendiri, Morfem, terus siapa lagi? Banyak dari yang obscure kalau misalnya gue lihat ini bisa jadi potensi ya gue sikat gitu. Kayak gitu-gitu sih. Cuman ya untuk segi pengerjaannya intinya lo harus ikut apa yang gue terapin, kayak gitu aja sih. Kayak mau rekaman di mana, terus Tapi kan tadi lo bilang ada dari deal-dealan awalnya gue berapa persen peran gue kayak gitu. Oh iya, termasuk itu juga. Karena mostly semuanya gitu sih, gue ikut lo aja gitu. Sebagai produser. Iya, dari segi rekaman kayak gitu-gitu.
Iya, nah ini menarik nih karena gue ngedengar kayak kayak sosok Steve Albini almarhum gitu kan, dia kayak ngomong kayak tugas gue bukan enhance ngebagusin lo, tugas gue sebagai nge-produce adalah apa yang lo rekam gue dokumentasiin. Ini betul dan itu emang gue terapin sih Kak. Iya. Dan tugas gue bukan bikin cakep atau ini gitu dia bilang gitu. Nah itu betul, soalnya jujur kalau misalnya gue bukan merasa sok paling bener apa gimana ya, cuman gue pengen sih dari source-nya lumayan itu udah harus bener dulu deh. Kayak gitu lo mainnya, main drum ya, main segala macam ya gitu. Materinya. Jadi iya. Jadi pas lagi nanti selesai di post pro-nya ya memang itu lo yang main, itu adalah pure hasil dari main lo, kayak gitu sih gue. Jadi kan mungkin sekarang ada yang tadi edit bisa lah, tadi ini bisa lah, kayak gitu-gitu. Oke. Gue enggak gue. Sosok yang lo jadiin reference dalam produce atau mungkin gimana produser yang menurut lo menjalankan tugas dengan baik siapa? Kalau Steve Albini bukan produser ya. Enggak, bukan produser dia? Dia bilang kan gue sonic engineer, dia bilang kayak gitu-gitu ya. Iya juga sih, ya. Walaupun titelnya produser gitu ya, tapi dia sebagai dokumenter kalau Rick Rubin juga oke sih tuh. Rick Rubin juga amaturnya sama, Rick Rubin, dia nggak mau terlalu banyak otak-atik. Iya, Rick Rubin gitu. Kalau si mix engineer lah gue suka Chris Roth yang mixing. Kalau nggak salah abangnya Tom Lord. Siapa ya? Ada deh, lo lihat di banyak ya dia mixing kayak Racing the Machine, terus dia mixing Blink-182 dan segala macam kayak gitu-gitunya sih. Iya. Trent Reznor juga masuk sih dalam hitungan. Udah pasti dia mau ujung ke ujung dari sampai Z. Cuma tadi lu bilang kan kayak kalau lu nge-handle suatu project, lu pengen ada peran di situ dan bahkan ada poin di mana lu ikutin apa yang gue tunjuk gitu. Itu kan kayak berseberangan dengan apa yang dilakuin si reference lo tadi ya, si Albini. Karena kebutuhan aja sih sebenarnya kan. Sebenarnya gue juga ngasih part lagu-lagu itu kalau misalnya lo mau counter juga nggak apa-apa juga, kita obrolin lagi gitu. Oke. Cuman yang udah tuh mereka selalu kayak udah gue ikutin. Tapi yang gue ambil dari referensi yang lu bilang tadi ya si Fabin itu ya itu tadi, lu ngeteknya harus bener deh gitu, kayak gitu. Materinya udah harus siap. Iya mainnya lebih ke mainnya juga lebih ke mainnya lo harus bener, soalnya zaman gue dulu di teras belakang tuh ada yang sampai ganti drummer gitu, ada yang sampai gak mau gue tekin kayak gitu-gitu. Oh iya? Iya, kayak gue gak mau pandu deh, karena emang mungkin gue gak galak sih, cuman gue selalu kalau misalnya belum bener ya gue selalu harus ulang lagi. Nah itu tadi yang gue bilang, yang si Steve Albini bilang gue nggak meracik jadi bagus tuh sebenarnya bukan di, mungkin menurut dia kayak ya gue ngaransemen gitu-gitu mungkin ya, cuman kalau dari segi sonic audio mungkin dari source yang lu dapat, dari main yang lu dapat itu nggak lu rubah pas lagi mixing gitu mungkin menurut si Steve Albini, dan gue terapin di situ juga. Maksudnya kalau mixing cuma ngasih EQ doang sedikit kayak gitu-gitu mungkin. Iya. Dan itu emang gue terapin kayak begitu gitu. Dan nggak ngerombak pondasinya. Dan nggak ngerombak pondasinya, ya udah gitar lo emang udah enak ya udah paling gue cuma nge-cut segini doang yang kayak gitu-gitu, dan itu juga gue lakuin di Morfem gitu. Tapi lu tahu kan ada band yang dimana produsernya hampir bertindak sebagai personil berikutnya, dalam artian ya, mungkin kayak si ini kali ya, si siapa, Josh Homme gitu-gitu ya, bukan ya? Taruhlah Iup. Kalau gue sih frankly speaking aja ya, band gue di produce sama dia itu dia sampai jadi personil ke-6-nya The Brandal. Dalam artian materi kita dirubah, dimodifikasi lah gue nyebutnya, walaupun kerangkanya masih posisinya tetap, cuma ke atasnya di cat itu. Menurut lo praktek kayak gitu gimana tuh? Itu terserah produsernya sih. Kalau gue lebih mikirin tanggung jawab mereka pas lagi manggung sih Kak, soalnya. Jadinya gitu. Jadi kayak
kayak gue ngeliat aja, ngeliat sejarah bandnya dulu, ngeliat bandnya gimana, terus gue ngeliat mainnya seperti apa anak-anaknya. Jadi ya gue juga berkompromi dengan part-part yang ini masih oke, tapi ini something yang baru buat dia. Jadi lu main begini, kayaknya untuk live lu masih bisa deh kayak gitu. Gue mikirnya kayak gitu, kayak Honey Baby-nya Girl Gang kayak ya kayak Fizz kemarin kayak gitu-gitu sih. Kayak Morfem juga gue kalau misalnya bikin lagu juga yang gue pikirin adalah anak-anak, Yusak, Freddy, Jimmy. Ini gimana nih gue ngasih nadanya buat dia, ngasih bass line-nya, drumnya seperti apa. Kadang udah gue bikin kayak Meghan Diterima, terus Binar Wajah Sebaya gitu. Jadi ya gue mikir kayak gue lagi bikin lagu tuh gue mikir nadanya Jimmy sama mukanya Jimmy gitu, ntar begini begitu. Ada nggak yang jadi nggak bener-bener gue ngerubah jadi wah jadi susah gitu, enggak sih. Iya. Sih. Ada nggak yang hasilnya gini mungkin sejauh ini kendala yang paling sulit lo sebagai produser apa tuh, dan ketemunya di kasus waktu lo megang band mana? Paling kayak gini ya, kayak waktu gue produce Girl Gang tuh ini bukan masalah teknis sih, cuman masalah mood aja. Jadi gue harus ya kayak ngobrol dulu sama Eji baru keluar suaranya gitu. Karena gue suka yang kerongkongannya keluar banget gitu, kayak nyanyinya bagus banget gitu. Terus kayak waktu Morfem juga si Jimmy juga masih meraba-raba vokalnya. Gimana kalau kita nge-hire vokal coach aja sih tanya gitu, jadi lebih luas lagi ininya. Sebenarnya lebih ke mood si yang rekaman sih. Lebih ke mood yang rekaman sih. Gimana ngebangun moodnya supaya lu bisa main bagus, itu ya aja kendala-kendala yang agak lumayan gua alamin saat harus diakalin gitu ya. Harus diakalin kayak gitu. Ada juga tipe produser yang pengen dia ada ngasih stamp marknya dia. Paham gak? Dalam artian kalau orang dengerin, oh ini produksi si A nih, kalau kedengaran dari ininya. Nah, buat lu itu penting nggak? Lu tipe yang blend ke bandnya atau gue sebenarnya ngeblend ke bandnya Kak. Cuman ya mungkin ya memang senaturalnya gue aja ya. Cuman jadi kayak waktu Honey Baby Girl Gang itu tiba-tiba si Akbar duduk gitu sambil dengerin review, anjing nih band gitar banget ya. Soalnya emang gitar semuanya gitu kan, banyak gitar. Di belakangnya gitar noise fast gitu. Terus gue langsung mikir, anjing jangan begitu sih, harusnya bandnya gak begini. Akhirnya gue ganti scene yang kayak gitu-gitu gue masih. Iya, terus kayak kemarin Fizz juga pada bilang, anjing nih Pandu fase-nya begini. Tapi sebenarnya itu natural aja sih Kak. Natural apa yang udah gue omongin sama si Awan waktu itu, sama si Diki, sama si Adnan, memang soundnya seperti itu. Cuman gue nggak ngerti kenapa tiba-tiba memang jadi trademarknya orang yang denger, mungkin jadi trademarknya gue gitu. Gue juga gitu iya. Padahal itu tuh udah diomongin sebenarnya. Udah diomongin secara musyawarah banget gitu kita. Jadi konsepsi Fast adalah Pandu itu terjadi nggak sengaja sebenarnya. Iya kalau iya. Dan sebenarnya kalau misalnya bandnya pas lagi udah jadi gitu gue bikin ini terlalu begini ya gue masih bisa nerima aja sih. Iya. Gue pasti bisa nerima aja sih. Ya lu maunya gimana kayak gitu masih bisa diomongin aja sih sebenarnya. Oke. Gitu. Masih open ya. Masih open. Terus kayak Morfem juga banyak nih, ini kebanyakan ini gue cari hal yang lain. Ya kayak kemarin gue mixing ada satu lagu baru Morfem gitu kan, sekarang lagi mau bikin album juga. Kayak gue kasih efek-efek sedikit lah si vokalnya Jimmy, terus gue kasih referensi nih kayak gini. Pas gue bilang Iggy Pop kayak gini nih Jim, terus Jimmy baru oh ya udah kayak gitu, kayak vokal slapback kayak David Bowie, kayak Iggy Pop gitu gue kasih gitu. Kayak begitu-gitunya jadi bisa dimusyawarahin aja sih. Oke, jadi dia tarik ulur dan juga input outputnya emang terbuka banget kalau lagi produksi sama lu nih. Iya. Dari band yang maunya apa dan lu bisa coba akomodir gitu ya. Tapi menarik tadi lu bilang di Morfem ya. Morfem tuh bisa dibilang rumah lu nggak sih, Du? Dia lagi dari gua umur 22 tahun nggak? Sekarang udah 37. 10 tahun, 10 lewat gitu ya. Hanya 17 tahun ya. Dari gua 22 tahun, dari gua ngapain tuh? Nggak bisa ngapa-ngapain kali. Iya.
sekarang kan makin membesar ya, alhamdulillahnya gitu kan. Menurut lo formulanya apa tuh Morfem yang bisa bikin lo look back ke 17 tahun sampai sekarang ada di tempat ini gitu ya? Iya. Formulanya apa sih? Apakah hubungan lo sama Jimmy ataukah lagu-lagunya atau manajemennya yang sama Ciara bisa dibilang rapih kalau menurut gue ya? Iya. Iya sebenarnya learning by doing juga sih kita semua ini, kayak ya hubungan gue sama Jimmy dengan segala hiruk pikuknya, terus akhirnya ketemu Yusak, terus Yanu keluar apa segala macam, pelajaran-pelajaran yang kita alamin, yang terus kalau audio juga kita rekaman banyak lika-liku juga kayak gitu-gitu, terus ya merchandise juga tiba-tiba membooming padahal kita mau bikin kaos aja saat itu kayak gitu. Bikin kaos terus siapa nih artisnya gitu, kita ajak kolaborasi artis siapa, terus tiba-tiba kita udah workshop gitu kayak nih kaos nih harus presisinya segini kayak gitu-gitu. Ya udah terus apa ya? Bisa dibilang itunya core. Intinya tuh kita kalau misalnya latihan nih 3 jam 1 shift, 2 jamnya ngobrol dan itu terus-terusan kayak gitu sih. Gue gak ngerti deh kenapa. Jamnya ngobrol habis itu ya. Hai. Terus apa namanya kalau kata Ciara, kata manajer gue tuh Pandu, Freddy, Yusak tuh dari dulu ya kayak anak kecil aja, bercandanya kayak anak kecil. Hai kayak anak kecil. Gue gak nemuin kayak gini-gini di band lain dibilang kayak gitu. Iya. Gak pernah berubah nih Pandu, Freddy, Jimmy tuh kayak ya iseng-isengan apa segala macam. Ya gue bilang ya mungkin itu yang gak berubah dari kita kali, yang bisa bikin Morfem jalan terus sampai sekarang kayak gitu-gitu sih. Tapi kalau dibilang tidak terbantahkan, kalau menurut gue aksis antara lo sama Jimmy itu menjadi poros ya, benar nggak? Sebagai penulis lagu, Oki yang ngeproduksi dagingnya dan musiknya. Dari zaman awal dulu, iya. Cuman ya Freddy tuh memang nggak kelihatan ya. Cuman memang Freddy tuh sebenarnya ada di belakang kita terus sih. Jadi kayak nyediain backbeatnya. Iya, dia tuh. Dia ngegelar lapangannya. Betul, dia ngegelar lapangannya begini-begini. Dia ngasih banyak ide juga saat itu. Dia juga suaranya juga sebenarnya gede juga gitu di situ gitu. Semuanya sih, maksudnya semuanya punya peran nih, kayak si Yusak ke video apa segala macam, Freddy ke desain dan segala macam, gue berdua Jimmy yang musik apa producing apa segala macam gitu sih. Cuman kalau misalnya dilihat mungkin di luar kelihatannya begitu kali ya. Iya, tapi ya sebenarnya kita berempat as a band tuh punya tugasnya masing-masing. Tapi emang si Yusak sama Freddy memang karakternya begitu gitu. Memang ya udah gitu. Memang nggak bisa di push untuk lebih kelihatan gitu. Tapi sebenarnya kita porsinya partikel yang melengkapi satu sama lain lagi. Gue nggak bisa juga kalau nggak ada Freddy, gue nggak bisa kalau nggak ada Yusak, gue nggak bisa. Gitu sih. Gue kalau curhat-curhat gue sama Yusak karena dia lebih dewasa. Kalau kayak lo mau bercanda-bercanda kayak tai-tai, gue sama Freddy kayak gitu-gitunya sih. Iya. Sama Jimmy? Ya sama Jimmy juga sama, ketawa-tawa juga sama. Ya kayak bahasa gue tuh sama Jimmy kayak lo kayak kemarin di grup gitu, nih gue ngasih mixingan gitu, Duh, gitar lo boleh digondrongin lagi nggak? Boleh. Lu mau gondrong dikit apa trim dikit nih? Gue bilang. Udah bahasa yang ngerti aja tuh ya. Kalau misalnya trim lebih enak nih, yoi. Trim lebih enak dijilat, Jim, gue bilang gitu. Ya kayak begitu-gitunya gitu. Tapi ya kalau secara musik memang natural, si Yusak juga ngasih lagu juga tuh apapun di Libas, si Freddy juga banyak ngasih beat-beat kayak di Morfem apapun di Libas juga banyak banget karena dia awalnya drummer hardcore tuh, mostly track-track hardcore-nya Morfem tuh dari Doi sebenarnya. Iya. Tapi gitu. Regardless lo outing sama Morfem gitu kan, bisa dibilang rumah utama lo gitu. Ada nggak sih proyek musik yang lo pengen jalanin banget dan sampai sekarang belum kesampaian? Proyek musik? Ya band gue Zaf sih. Satu lagi band gue yang satu lagi Zaf. Itu pengen kayak gimana tuh? Pengen lo bikin apa yang sampai sekarang belum kesampaian emang? Oh, di samping Morfem maksudnya? Iya, apapun lah, nggak harus Morfem, pokoknya kayak lo ada ultimate project yang pengen lo lakuin tapi sampai sekarang belum kesampaian gitu. Oh, ultimate project ya. Ya, waduh, apa ya?
mau bikin band kah atau apapun gitu, atau mungkin apa ya, lagu buat supporting MU gitu. Boleh sih tuh. Boleh sih kalau mau. Anjing lagu buat supporting MU. Iya sih, mau gue. Mostly di Morfem dulu aja kali, kayak maksudnya gue masih banyak hal-hal yang pengen gue jalanin di situ sih. Seperti apa maksudnya? Ya touring, gue sederhana banget, gue kayak touring keliling Indonesia atau Luar negeri. Iya, luar negeri kemana gitu, gue bikin album. Ada sesuatu yang baru lagi, kayak gitu-gitu sih. Tapi kalau misalnya project-project gue yang lain, ya kayak yang sama Ucup tadi, sama si Zaf juga, gak menutup kemungkinan juga sih. Yang gue jalanin itu, ya harus gue jalanin aja. Maksudnya kayak Zaf, gue sekarang juga lagi bikin album juga, gue lagi mixing juga gitu. Si Ucup juga gue lagi ngedit segala macam gitu. Jadi ya memang hidup gue di situ aja sih, Kak. Musik. Iya, hidup gue di goa aja gitu. Kalau keluar gue juga paling latihan kayak gini, atau gue manggung gitu. Kalau keluar gue juga paling gitu doang. Kalau misalnya kecuali kalau ada band yang pengen gue tonton ya gue tonton gitu. Terus kalau nggak main sama bocah kayak gitu-gitu aja sih. Iya. Kalau hal ultimate yang pengen gue sampai capai ya itu aja sih yang tadi gue bilang sama Morfem. Apapun itu, suatu hal besar apapun itu. Sampai sekarang masih bisa menampung kebeaman lo gitu ya. Iya. Itu beruntung banget sih, maksud gua gak banyak band yang bisa menampung masing-masing dari keinginan si personil gitu. Iya, dan dia enak aja sih. Dari dulu tuh wacananya pasti selalu nggak keputus gitu. Misalnya satu ada yang mau ini ya kita provide yang kayak gitu-gitu sih. Lu dulu ada basis si Bram ya? Nah, Bram beda referensi tuh waktu itu kita. Dia cuma satu album ya? Satu album waktu itu, kita beda referensi, dan dia kerja juga syuting-syutingan, akhirnya udah cabut. Nah kalau si abang gue mungkin berkecamuk nih otaknya. Itu saat-saat gue juga lagi ribut sama dia masalah The Porno tuh. Jadi abang lu sempat gabung ya? Sempet gabung abang gue sebelum Yusak. Iya, habis itu baru Yusak. Berapa lama tuh abang lu? Satu album doang. Satu album aja? Satu album aja. Habis itu baru Yusak gabung. Oh iya, abang lu pernah ya gabungnya? Abang gue pernah. Album yang album ini. Makan Tuh Gitar. Sama abang gue tuh gue nonton lu 2004. Di mana? Di Park lah, di Bibis lah. Ada Sigit. Oh iya. Itu abang lu udah gabung tuh itu ya? tuh Kak, itu yang bikin kayak anjing gue pengen bikin lagu sendiri kayak gitu tuh. Itu movement itu tuh anjing tuh di situ ya. Iya kan ada. Ya kan emang ya bisa bilang gue nyebutnya tuh renaissance-nya musik Indonesia tuh. Iya lagi. Karena bener. Kayak kalau masih bawain lagu orang malu jadinya. Iya lagi, terus anjing, terus ya kaset lu itu yang salah satu yang ngerubah gua juga sih. Yang ngerubah gua secara tatanan musik gitu. Udah. Iya. Ayo, kembali lagi ke laptop. Kembali lagi ke laptop. Lo bisa ngelihat diri lo pensiun dari musik nggak, Du? Dan lain, banting setir ke profesi lain kali? Gue sebenarnya pengen jadi pemain bola, Kak. Masih rutin ya? Iya, tapi futsal. Iya. Lumayan sih, lumayan. Iya. Seneng gue main bola, nggak tahu kenapa. Karena musik dan sepak bola adalah satu hal yang tak bisa dipisahkan. Kayak sedap. Kalau enggak gue jadi apa ya? Apa ya? Mainan kolektor. Mainan ya gue koleksi sih Star Wars Black Series. Oh iya. Iya. Tapi nggak sebanyak lo lah. Itu mungkin bikin itu Du, bikin itu kayak anthem buat fans club ya? Iya mungkin ya, fans club. Buat MU. Iya, gue merinding banget sih Kak ketika ada yang nge-mention Morfem atau gue gitu. Terus lagunya Rekan Pemenang tuh ada di stadion kayak gitu-gitu pada nyanyi gitu. Iya. Kayak Persib gitu anjing. Karena gue sama bola tuh kayak gue seneng banget gitu. Terus nyampe di stadion bola terus lagunya Morfem gitu gue merasa tersentuh sih asik. Udah kan kalau juga gitu, gue liat rekamannya kan baru datang langsung udah pada nyanyi koor kan gitu.
Gokil Itu lagu sih. lucu juga tuh, gue datang pas sneaker fast, gue punya nada, kang na. Terus si Jimmy bilang, ini lagu oke nih gitu. Terus kayak Freddy sama Yusak kayak, ya lagu bola aja meh. Iya tapi nggak apa-apa nih, bisa gue ini liriknya gitu. Gue bikin lah nanti di taksi gitu bikin. Pas lagi rekaman di Sinjitos juga belum ada liriknya. Baru pas Jimmy datang nyanyi, wah anjing liriknya oke juga nih, udah. Kayak gitu dia juga ada sense of producing juga tuh si Jimmy tuh. Iya kan udah sempat producing juga. Dia padahal gue cuma nyanyi doang waktu itu, cuma 3 kunci. ADE doang. Layakan pemenang itu cuman ya Jadi gitu. jadi kayak anjing di stadion di mana. Album berikut ini yang lo yang pegang lagi? Kursi produser. Ada 10 lagu. Produser, engineering, rekaman juga. Pernah ngalamin ini nggak lo kayak Jimmy datang bawa lirik atau Yusak line bass atau si Freddy drum line gitu, terus nggak sesuai dengan apa visi lo dan akhirnya lo harus minta mereka diginin, bisa nggak sih gitu? Kagak sih, sebenarnya kita lebih ributnya ke beats karena 4-4-nya tuh drummer semuanya. Iya juga lagi anjing. Gue baru tau Yusak drummer ya? Iya, Yusak drummer Sex Toy, si Freddy, si Jimmy Be Quiet. Gue dulu main drum juga kan, barefoot. Kayak drummer semua kayak masalah beat kayak pakai mulut aja di sini tuh butak dituk jangan dudak lagi Fred, jangan detatas lagi kayak gitu-gitunya sih. Karena lu dulu pakai di sini, lu dipakai di sini. Terus kayak Freddy juga lu tak mulu lu, ganti. Masalah kayak gitu doang sih paling. Kayaknya kalau komunikasi bukan masalah ya kalau di Morfem. Enggak sih. Kalau ada yang nggak enak langsung diomongin. Terus apa namanya? Gue kan bingung kayak nih fast terus nih Jim. Pas lagi first, lu kagak ngasih napas buat lu nyanyi kayak gitu-gitu misalnya. Ya udah lu mau kayak gimana nih The Cure nih. Apa coros gini enak nih. Ya udahlah friend, coba aja dah. Kayak gitu terus pasti dengerin WhatsApp lagi grup oke juga nih kayak gini ya gitu sih. Polisinya kalau di Morfem sih nggak apa-apa lu punya banyak proyek ya. Asal rumah utama tetap di Morfem gitu. Iya, kayaknya gitu sih. Yeah. Prioritas tetap di situ. Iya. Dan kita tahu nggak usah perlu diomongin, kita tahu masing-masing sih polisinya seperti apa kayak gitu sih. Iya. Iya. Karena kan mungkin ya Jimmy di Jimmy Jazz mungkin ya gue juga nggak bisa thrash metal, apa dia juga punya kesenangan lain di thrash metal dia, gue juga punya kesenangan lain di ke-wizardan gue kayak gitu-gitulah. Iya, Tapi itu emang ya pure meluapkan lagu-lagu dan kreativitas lu di hal yang nggak bisa lo masukin di Morfem, karena Morfem kan secara garis besar dan musik kan udah jadi gitu. Gak mungkin tiba-tiba lo masuk dengan dibongkar kayak gitu. Jadiin yang lain gitu. Karena semua lagu Morfem dan semua lirik dan drum dan segala macam Morfem tuh kayaknya udah kebentuk secara sebegitunya gitu. Dan kita ya gitu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata sih. Cuman ketika kita udah ketemu berempat, kita udah tahu mau ngapain nih gitu. Udah ada pakemnya lah. Udah ada pakemnya, iya. Kita udah tahu mau ngapain. DNA-nya udah tahu, ya Jimmy mau ngapain, Yusak mau ngapain gitu. Gue nggak mungkin ngasih begini, Jimmy juga nggak mungkin masukin begitu, Freddy juga, Yusak juga kayak gitu-gitu sih. Gimana supaya jadinya Morfem tuh seperti apa, kayak gitu-gitu sih. Oke. Kayak gitu. Pas gue dengerin proyek-proyek kayak Jimmy yang lain juga ya memang ya lain aja gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Wah tuh udah lu nyampe situ belum sih tuh telepatik itu? Iya lagi kayaknya sih. Kayak lu main, gue udah tahu dia bakal ngapain di. Iya lagi, udah begitu lagi. Kita tuh sering banget komunikasi yang secara spontan banget di panggung tuh, kayak misalnya waktu itu gue ingat banget di Bekasi, kita waktunya di-cut, pas baru lagu 3 udah selesai udah kayak gitu, terus gue tiba-tiba gimana kalau kita nyanyiin refnya aja nih. Jadi semua lagu tuh gue nyanyiin refnya doang, gitar doang, wah pada nyanyi. Oh iya. Refnya doang, ya si Jimmy juga nyaut, wah ngebakar lagi, wah nyari-nyarain flare semuanya. Gak jadi kelar. Iya kita nyanyiin refnya nih gimana, udah selesai nih panitia, udah lagu terakhir jedret, udah langsung. Nggak di plan tuh ya? Iya, semuanya nggak pernah di plan. Kita udah bikin setlist nih, misalnya kayak di Pesta Pora, di kemarin di Synchronize, di pasar musik gitu. Itu setlist kadang kagak dipakai.
Anjrit. Kadang gue cuma ngeliat gini doang nih, set. Jim, lagu pertama mendingan ini aja deh. Lagu kedua ini. Ya udah sikat dah. Udah. Ngasih tau yang 2 lagi. Iya, ngasih gini pas lagi berdoa, nih ntar kita lagu pertama begini-gini. Udah Morfems datang semua senang, datang udah langsung mainin lagu yang di setlist tuh bener-bener dia krunya yang nyoret-nyoretin saat. Kalau bikin ribet loh katanya. Soalnya kan kita ngelihat penontonnya juga gitu. Wah, ini apaan yang pertama nih, misalnya penontonnya agak-agak kalem gitu, kita kasih yang kalem juga, yang kayak gitu-gitu sih kita ngelihat. Iya. Karena sih nggak terpacu pada setlist gitu sih kita. Iya. Nih beberapa pertanyaan terakhir dulu, sebagai musisi pengen dikenal atau dikenang sebagai musisi yang kayak gimana sih? Sebagai musisi lo pengen dikenang sebagai musisi yang kayak gimana sih? Apa ya? Gue paling nggak bisa nih nilai diri sendiri, anjir. Atau gini kan, maksudnya lo pasti ada musik apa ya, kayak idola yang ngedefinisin lo gitu ya. Entah Kurt Cobain atau Rivers Cuomo gitu. Kalau Rivers Cuomo, gue adore-nya dia bisa bikin kayak ribuan lagu, sepertinya dia effortless ya gitu. Gue pengen banget sih. Kayak gitu. Iya, dia banyak B-sides juga, dia banyak proyek juga, dan kayaknya dia bikin lagu bangun tidur, bikin lagu gampang banget sih kayaknya. Gue pengen tahu isi otaknya dia sih sebenarnya. Ya sama kayak air ya. Iya kayak air gitu. Saya sama beli, kalau gue baca dari bukunya ya, mungkin gue ngeliat si Kurt Cobain tuh kayak humble banget sih. Ya, meskipun dia agak-agak mental illness sih, cuman sebenarnya dia humble banget sih. Ya mungkin musisi yang humble kali ya. Kali. Wah sih, sedap. Iya. Ya, itu juga maksud gue, being humble tuh susah loh. Iya nggak sih? Susah loh untuk apa ya, bahasa Indonesia apa ya, rendah diri. Rendah hati kalau rendah diri sih. Susah loh, apalagi lo makin keangkat sama pencapaian lo gitu kan. Keberhasilan lo untuk stay grounded dan tahu lo berpijak tuh sulit. Betul. Kayak gitu lah. Makanya kalau karena gini, karena makin sering lo dijilat dan dipuji-puji, makin lama lo percaya sama jilatan itu gitu. Anjing. Ayolah. Iya kan? Iya sih. Makin percaya kayak lo A ya, oh iya kayak gue A ya, kayak gitu kan. Iya. Makanya susah untuk tetap humble. Gue ya ngeliat Kurt dengan berbagai macam permasalahannya, kayaknya dia family man, dia care sama situasi yang ada di dekatnya dia gitu, kayak gitu-gitu sih. Terus dia juga setia juga, yang kayak gitu-gitulah. Iya. Tapi tetap menurut gue lo mesti bikin solo album dong. Ya udah nanti deh. Apa ya tapi kayak anjing. Iya. Kayaknya lo pasti tabungan lagu banyak kan? Banyak lagi. Iya kan? Banyak. Didokumentasikan lah. Banyak. Ada sih. Metal mungkin tuh, karena kan lo bilang belum di ini nih. Gue sih sebenarnya gue pengen bikin agak susah di lirik, tapi jadi gue pengen kayak bikin lirik yang daily gitu, mungkin yang pernah gue lakuin sebelumnya gitu, yang benar-benar nggak berat. Itu yang gue lakuin di solo album gue makanya. Oh iya kan, bener kan nih. Capek gue mikir-mikir ya, udah iya yang kan, ini aja. Kayak gue istilah yang aku bangun tidur yang kayak gitu-gitu. I woke up in the morning gitu. Sebenarnya itu udah gue lakuin gitu di Zaf gitu, cuman kayak masih pakai bahasa Inggris kan. Gue coba pengen bikin lagu yang ya ringan aja sih kayaknya, udah. Iya. Udah nggak bisa mikir apa-apa gitu. Benar. Ya mungkin nanti di itu kali, di yang band baru ini masih Ucup kan. Sepertinya ya. Lo ada peran nulis lirik juga di situ. Ada. Dan itu pun kolektif ya kayaknya. Iya kolektif. Tapi ya prosesnya ya gue ngasih beberapa paragraf, tulisan gitu, terus kembangin lagi sama Ucup sama Bob Chow kayak gitu-gitu, sama Doci juga gitu. Doci juga berperan penting di. Dia produser ya si Doci. Hitungannya jadi produser sih, karena emang kayak kita ajak Doci aja yuk gitu. Ya saya kira gue kata mata dia kayak gitu. Rekaman tempat dia tuh. Iya memang ini udah lumayan agak keluar jalur dari gue sih sebenarnya. Cuman menurut gue kayak
anjing ini sesuatu yang baru nih gitu. Iya. Liriknya. Oh, yang lo tulis? Iya. Oke. Which is yang ringan-ringan itu? Bener. Iya, ya konsepnya teenage punk kan maksudnya. Iya, soalnya gue tanya sama Cep, mau gimana nih Cep? Wah, teenage punk dah, lu pernah bikin lagu kan zaman SMP? Nah, iya udah kayak gitu aja kita nih. Oh, oke. Iya, nyari pure expression gitu ya. Iya. Yang lo dia belajar jadi pengalaman pertama lagi gitu ya. Wah, penasaran jadi tuh, ya enggak? Ya semoga pada suka ya. Siap, pokoknya kita tungguin. Iya, single pertama kapan dulu kira-kira dirilisnya? Bentar lagi ya? Ya nggak tahu ya, mungkin 2 bulan atau 3 bulan lagi kali ya, karena masih ada 2 lagu lagi yang belum di tag. Oh, langsung brojolin semuanya nih? Langsung brojolin semuanya sih kayaknya. Sadis, gokil. EP apa album? EP 5 EP dulu ya? EP. Kita tunggu tuh, walaupun namanya belum ketahuan. Ditungguin mudah-mudahan dirilis buru-buruan, 2-3 bulan lagi. Iya. Mungkin nanti pas kita udah di post podcast ini udah langsung keluar. Udah keluar tuh kayaknya. Iya, mungkin ya. Mudah-mudahan lancar ya waktu itu dulu ya. Amin, thank you Kak. Terima kasih Pandu udah nyempetin waktunya ke Discuss. Kita doain semoga semua proyek-proyek Pandu lancar. Amin, thank you. Tugas produser juga makin cuan. Amin. Feel free to contact me. Gue kaget loh, kemarin ngerjain proyek si Japra ya. Iya. Japra Indies Party. Bos gue anjing lu bisa vintage juga Pandu nih. Itu dia kayak, aduh izin bass ya, gue izin gitu. Karena emang ya komunikasi gue sama Japra emang udah teman sekamar sih saat itu, kan gue ngekos bareng. Oh iya sempat. Iya, gue ngekos bareng. Oh. Iya, Japra kamar sini, gue di sini gitu, kayak emang udah. Ya memang Japra kalau bikin lagu memang fitnya ke situ sih sebenarnya gitu kalau menurut gue ya. Jadi ketika dia nulis bagaikan angin lalu itu kayak anjing nih Pra, spesial nih, ayo. Kayak gitu sih. Ntar gue pasti kumpulin doi. Buat lagu gue yang berikut. Sudah. Ayo deh. Siap. Oke kalau gitu teman-teman. Terima kasih udah menyaksikan episode Discuss yang ini. Dan kita doain Pandu semoga terus lancar dan membesar bareng Morfem dan juga semua proyek-proyeknya. Terima kasih udah menyaksikan. Kita ketemu lagi di episode Discuss yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum. Dadah.